Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 10 sampai 13, firman-Nya berkata demikian. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita sikap orang percaya di akhir zaman. Ketika kita ada pada akhir zaman, kita harus bersikap seperti apa? Kita harus meresponinya dengan cara seperti apa? Itulah yang firman Allah ingin sampaikan bagi kita di hari ini. Ketika Yesus berbicara soal akhir zaman, mulai dari pasalnya yang ke-13, Yesus secara khusus berbicara mengenai bagaimana kehidupan di akhir zaman. Dan di sini juga kita akan melihat bagaimana sikap kita sebagai umat, sebagai orang percaya di akhir zaman. Bagaimana tindakan kita harus berbuat seperti apa, kita harus melakukan seperti apa. Itu yang dituntut Tuhan bagi kita. Setidaknya ada 3 sikap penting bagi kita sebagai orang percaya di akhir zaman. Ayat 5 dan 6, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah lebih dahulu memberitahukan kepada saudara dan saya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya percaya ini sikap yang penting bagi kita sebagai umat di akhir zaman. Yang pertama adalah waspadalah, jangan sampai kita disesatkan. Kenapa? Karena akan datang banyak orang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kita harus waspada, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tersesat di akhir zaman, karena akan banyak muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu di akhir zaman yang berbicara atas nama Yesus, dengan memakai nama Yesus, tetapi sesungguhnya itu hanya kedok saja. Karena itu kita perlu waspada, kita perlu hati-hati akan hal itu. Makanya Yesus berkata waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena itu pemahaman yang baik, yang benar, yang dalam, yang komprehensif, yang akurat akan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, sehingga kita tidak mudah disesatkan atau tidak mudah tersesat. Yang kedua, sikap orang percaya di akhir zaman, ayat 9 sampai 13. Ayat 9, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kenapa kita harus hati-hati? Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Juga ayat 11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Ayat 12, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anak-anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Nah, yang intinya dalam ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
Yesus sudah lebih dahulu memberitahukan kepada kita bahwa di akhir zaman orang akan membenci kita karena nama Yesus. Karena kita percaya kepada Kristus, orang akan membenci kita. Yesus sudah lebih dahulu memberitahukan akan hal itu kepada saudara dan saya. Makanya sangat sikap kita sebagai orang percaya di akhir zaman adalah hati-hatilah. Karena orang akan membenci kita. Jadi kalau orang membenci kita, Yesus sudah lebih dahulu memberitahukan kepada kita. Karena itu kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Bahkan orang akan menyerahkan kita, orang akan menuduh kita dengan cara-cara yang tidak etis. Dan kesimpulannya bahwa akan banyak orang yang membenci kita. Dalam akhir-akhir ini kita melihat di dunia media, Facebook, ataupun YouTube, atau apapun juga. Kita melihat bagaimana orang membenci kita hanya karena nama Yesus. Tapi kita bersyukur bahwa sebelum kita mengalami akan hal itu, Yesus sudah lebih dahulu memberitahukan kepada kita bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi kita perlu hati-hati di akhir zaman ini. Memang orang akan membenci kita. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai kita membalas kebencian itu dengan kebencian juga. Yang ketiga, sikap orang percaya di akhir zaman. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Artinya apa? Kita dituntut untuk setia. Kita dituntut untuk bertahan sampai kesudahannya. Kita harus belajar dan terus berusaha supaya kita mengakhiri perlombaan iman, pertandingan iman ini sampai di garis akhir. Itu yang Tuhan mau. Sikap kita sebagai orang percaya di akhir zaman tetap bertahan sampai kesudahannya, atau dengan kata lain setia sampai akhir, setia sampai mati. Kita tetap pengikut Yesus. Sehingga sekali kita jadi pengikut Yesus, seterusnya dan selamanya kita tetap pengikut Yesus. Sekali kita menginjak gereja, seterusnya dan selamanya kita akan tetap menginjak gereja. Apapun resikonya dan apapun taruhannya, kita dituntut untuk tetap bertahan sampai kesudahannya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar menasihati kami sikap orang percaya di akhir zaman. Tuhan, tolong kami supaya kami waspada, jangan sampai kami tersesat. Tolong kami supaya kami hati-hati, karena orang akan membenci kami. Dan tolonglah kami untuk kami tetap bertahan sampai kesudahannya. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.